Halo pemirsa, saya Chandra Dewi. Kali ini hadir dalam segmen Healthy Life, di mana kita akan membicarakan seputar dampak dari kerja berlebihan atau overwork. Dan saat ini saya telah bersama seorang konsultan kesehatan, Dr. Daniel Witanto. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Chandra. Dok, saya sering beberapa kali ini mendengar berita bahwa ada beberapa orang yang meninggal karena overwork, dampak kerja berlebihan ini ya, Dok. Betul. Memang banyak kejadian seperti ini atau bagaimana? Ya, jadi kita lihat cukup banyak dan sekarang karena iklim kerja yang kompetitif itu menjadi semakin banyak, tetapi banyak tidak diketahui. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat overwork itu kan berarti karena kerjanya berlebihan, melebihi limit atau batas seseorang. Nah, kita lihat beberapa contoh kasus yang waktu itu ada wartawan ya, copywriter yang 3 hari bekerja berturut-turut tanpa dia istirahat, akhirnya dia mengkonsumsi seperti minuman energi, ya, kopi dan lain sebagainya dalam jumlah yang besar, akhirnya terjadilah kematian. Nah, matinya kemungkinan ya karena mungkin dampak dari stimulan itu yang menyebabkan mungkin pecahnya pembuluh darah atau juga karena suatu kita sebutnya yaitu ya melebihi limit overwork di mana terjadi suatu stres oksidatif yang kuat sehingga menyebabkan kerusakan sel yang hebat. Tapi ini memang salah satunya terjadinya memang karena kelelahan, karena kurang tidur, kurang istirahat itu, atau ada memang karena yang lain, atau memang hanya karena kurang tidur saja itu bisa berakibat fatal? Iya, sebetulnya kurang tidur saja bisa berakibat fatal ya. Jadi tetapi pada kasus-kasus ini biasanya itu begini. Jadi apabila kita ini beraktivitas ya tentunya kita akan perlu istirahat. Jadi pada saat kita istirahat, tubuh akan beregenerasi, akan memperbaiki kondisi sel-sel yang tadinya rusak karena kita aktivitasnya begitu intens gitu ya. Itu akan diperbaiki. Tetapi pada suatu titik di mana kerusakannya itu begitu besar, maka terjadi yang kita sebut stres. Jadi stres di sini bukan stres seperti pikiran saja gitu ya, tetapi stres akibat ketidakseimbangan faktor-faktor yang bisa menetralkan suatu kerusakan sel dengan kerusakan yang terjadi. Jadi tubuhnya akhirnya tidak seimbang, terjadilah yang kita sebut stres oksidatif. Nah, itulah yang menyebabkan terus seseorang terjadi kerusakan sel yang begitu hebat dan memicu penyakit-penyakit yang dapat timbul, antara lain tadi misalkan terjadi stroke, terjadi suatu gangguan pembuluh darah, terjadi gangguan pada tekanan darah dan lain sebagainya. Akhirnya berakibat bahkan fatal. Jadi stres oksidatif ini bisa mempengaruhi keseluruhan kerja tubuh kita, bagian tubuh kita ya? Betul, karena terjadinya stres oksidatif, contoh pada pembuluh darah, dia bisa menyebabkan pembuluh darah kita yang tadinya bisa melebar, menyempit begitu ya, bisa berdilatasi istilahnya. Kalau misalkan kita tensinya lagi tinggi terus pembuluh darahnya menyempit, terjadilah tensi yang begitu tinggi, bisa pecahkan pembuluh darah yang misalkan di otak kita. Nah, itu terjadi stroke perdarahan misalkan itu. Nah, itulah yang biasanya juga dapat terjadi. Tadi kan dokter juga singgung ada kasus dari seorang wartawan tadi kalau tidak salah ya, barangkali juga minum suplemen dan sebagainya, minuman berenergi, stimulan ya. Itu juga mempengaruhi dari stres oksidatif kita atau bagaimana? Ya, jadi ibaratnya begini, tubuh dipaksa untuk bisa bekerja, untuk bisa melek begitu ya, untuk bisa kita terus aktif gitu. Mungkin di depan komputer kan tidak terasa letih kadang di komputer itu, tetapi kita sebetulnya memaksa tubuh kita untuk tetap aktif, tetap konsentrasi dengan berbagai zat yang sifatnya stimulan yang meningkatkan tekanan darah, yang juga ibaratnya seperti apabila kita ada spons, ada airnya, kita squeeze begitu ya, diperas begitu tubuhnya. Nah, ini juga sama, enzim-enzim tubuh kita diperas untuk bisa kita itu tetap aktif untuk demi pekerjaan kita, demi kompetitif environment tadi ya, untuk misalkan tuntutan kerja, deadline dan lain sebagainya. Itu kita akan seperti kehabisan lagi energi, kehabisan zat-zat yang sebetulnya kita manfaatkan untuk bisa menetralkan kerusakan yang timbul. Nah, kerusakan yang timbul ini apabila terjadi dalam waktu lama, itu bisa berakibat penyakit-penyakit kronis, misalkan gangguan jantung pembuluh darah, misalkan kanker, diabetes, gangguan metabolik dan lain-lain. Tapi dalam waktu yang singkat, tentunya stimulan-stimulan tadi akan juga meningkatkan tekanan darah, meningkatkan semua heart rate kita gitu, jadi lebih deg-degan gitu ya, lebih susah tidur, kita menjadi stres dan lain sebagainya. Kita juga mungkin menggunakan berbagai hal yang lain yang negatif, misalkan merokok dan lain sebagainya untuk membantu tetap melek begitu ya. Jadi semua unsur itu justru yang memicu sesuatu yang tidak diinginkan di dalam tubuh kita ya, Dok? Iya, betul. Jadi pertama, dengan kita overwork saja, jadi bekerja berlebihan tanpa istirahat, apalagi berhari-hari melek, kita tidak istirahat, tidak tidur, tidak membiarkan sel tubuh kita beristirahat, itu sudah negatif. Ditambah kita mengkonsumsi sesuatu hal yang lain yang sifatnya memicu atau
memaksa tubuh kita, memperbolehkan tubuh kita untuk bekerja melebihi batas itu. Nah, pada kondisi yang kita masih bisa toleran, mungkin penyakitnya nanti terjadinya beberapa tahun kemudian. Tetapi apabila pada saat itu kita memang ada suatu latar belakang masalah, misalkan di otak kita ada bagian yang lebih rentan begitu ya, bisa pecah. Nah, terjadilah stroke perdarahan atau di jantung kita atau di dalam paling minimal lah di otot kita terjadi keletihan fisik yang begitu berat, akhirnya kita seakan-akan menjadi ambruk gitu ya. Makanya apabila orang itu misalkan bergadang beberapa hari, terus habis itu mau tidur siang juga dia seperti tidak terbayarkan. Tapi kan biasanya ini Dok, keletihan tiap orang juga pasti berbeda. Tergantung dari barangkali kondisi fisiknya seperti apa ya Dok ya. Dari mana kita bisa tahu, wah ini sudah saatnya saya beristirahat supaya tidak memaksakan diri. Itu gejalanya yang harusnya seperti apa? Apakah lelah sedikit saja kita sudah harus istirahat atau bagaimana ini Dok? Ya, jadi yang pertama, tubuh kita sebetulnya punya mekanisme. Pada saat kita letih, kita akan merasa mengantuk, ya kan? Pada saat kita waktunya istirahat, kita akan merasa kita butuh tidur, kita butuh beristirahat, kita butuh seperti halnya lapar ya. Lapar, kita perlu makan, kita haus, kita perlu minum. Nah, pada saat kita letih, kita akan perlu istirahat. Itu sebetulnya tubuh kita sudah ada alarmnya itu. Nah, makanya tadi seperti konsumsi stimulan dan lain sebagainya, itulah yang membuat false alarm kita. Jadi tidak hidup-hidup gitu alarmnya, terus melek terus begitu ya. Nah, satu lagi adalah kondisi kita itu sebetulnya memang bisa dilatih. Ya, pada saat seseorang misalkan cuma bisa bekerja 2 jam atau berolahraga ya selama 30 menit. Terus dia latihan gitu ya dengan teratur, sedikit demi sedikit dia bisa misalkan olahraga tadi 30 menit sekarang bisa 40 menit. Jadi ada suatu latihan yang rutin begitu untuk meningkatkan stamina, untuk meningkatkan kapasitas kerja kita. Jadi bukan artinya wah kita tidak biasa terlatih lalu wah diforsir ambruklah dia. Tapi tetap saja tanpa istirahat berhari-hari bisa berakibat fatal ya Dok ya. Betul. Kita sudah banyak yang begitu. Sudah banyak sekali kejadiannya. Kita harus break dulu sejenak ini Dok. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV.